Buku yang pertama. Ini buku tua banget. Tahun 1992. Belum setua gue. Bukunya kecil. Yang kedua, sebuah novel karya penulis Amerika bernama Amy York. Judulnya The Kind of Love That Saves You. Buku ketiga, bukunya crunchy. Penulisnya perempuan juga. Oke. Confession of a Shopaholic. Tapi kan itu nggak sedih, sis. Enggak, kita mesti ada ketawanya dong. Iya. Nih orang lagi terdampar, masa ya mau nangis-nangis Bombay terus. Gue Hari belum tahu. ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Itu kata-katanya. Jangan nangis, sis. Jangan nangis, sis. Jangan. Tapi aku Ya, Teman-teman, kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku dan pada hari ini saya dapat tamu yang jauh lagi. Benar-benar lagi terdampar dia di Makau. Siska, apa kabar? hai Rane, baik. Siska Terus ketemu ini lagi. we go back a long way, dulu partner siaran. Oh ya, ada beberapa teman-teman pendengar Kepo Buku yang dulu pendengar RSI. Oh ya? Radio Singapore International. Gue masih Itu hafal lebih tuh. dari 2 dekade loh. Iya, gue masih hafal tuh 9665 kHz. So, Siska ini lagi terdampar di Makau. Iya, betul. Terdamparnya udah berapa tahun di Makau? Sejak tahun 2009. Terdamparnya betah ya? Betah. Ya ibaratnya kan terdampar juga kan gitu. Iya, betul. Oke, thank you banget udah mau datang di Terdampar. Udah tahu ya aturan mainnya ya. Dan Siska ini adalah tamu pertama di season Terdampar tahun 2026. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang buku. Seperti biasa buat teman-teman yang belum tahu, segmen Terdampar adalah segmen yang agak imajinatif, mengajak tamu-tamu kita membayangkan seandainya mereka terdampar di sebuah pulau terpencil, hanya boleh bawa 3 buah buku dan 1 lagu. Gue sebenarnya nunggu lagunya karena dulu teman siaran gue Siska, gue merasa bisa menebak lagu pilihan dia gitu loh. Edisut. Oh, gitu ya? Bukan. Bukan. Gue dulu, soalnya waktu kita siaran gue paling benci kalau Siska udah nyanyi hidupku yang sengsara. Gue Itu gara-gara ditinggal ngopi. Kalau semua yang lain pergi ngopi, gue nggak diajak, pasti terus gue nyanyi. Jajan lagunya Edisut. Kok Edisut sih? Edisut atau pelawak? Edisi di Tonga. Edisut, ya Allah. Berarti ternyata otak gue Padahal itu lagu yang paling tepat buat kalau lagi terdampar loh nih. Oh iya banget ya. Iya kan. Menggambarkan Hidup yang kesengsaraan sendiri, gitu. Hidupku yang sengsara. Pokoknya kalau Siska udah duduk di booth-nya itu di kantor kita dulu di Singapura, dia udah nyanyi begitu udah apalagi nih. Anyway, senang bisa ngumpul lagi dan kita akan mulai dengan bukunya yang pertama. Tapi Siska sebelumnya kenalan dong sama teman-teman Kepo Buku dulu. Siapakah Siska ini? Oke, hai, saya Siska, Francisca Oris Beding. Saya orang Indonesia yang tinggal di Makau. Ibu dari 2 anak dan istri dari seorang pria berkewarganegaraan Inggris. 2 anak saya, yang satu, dua-duanya laki-laki, yang satu sudah selesai kuliah dan akan bekerja di Inggris, yang satu lagi mau berangkat kuliah. Jadi ini saya sama suami saya sebenarnya lagi agak siap-siap mau jadi empty nester. Makanya jadi terus mulai ini lihat-lihat nih, wah buku akan banyak yang bisa dibaca. Karena saya memang hobinya baca dari kecil. Tapi seperti biasa para penyuka buku pasti sudah paham ya. Biasanya buku-buku yang to be read, TBR-nya itu biasanya jauh lebih banyak daripada yang buku yang kita udah baca. Karena buku fisiknya aja udah banyak, yang di Kindle masih lebih banyak lagi gitu. Jadi semoga buku-buku pilihan saya kali ini nanti bisa bikin Rane pengen baca. Iya. Dan
seperti tradisinya terdampar, gua nggak pernah mau tahu buku apa itu karena gue suka surprise gitu ya. Surprise-nya Oke. dalam artian gini, aku udah baca nih, belum lu apalagi bukunya ini gitu loh. Oh Gitu. gitu ya? Oke. Mudah-mudahan sih bisa surprise, tapi juga mudah-mudahan bisa membawa pemahaman baru, buku-buku baru buat teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong soal buku yang katanya lebih banyak yang belum dibaca, kita di Kepo Buku tuh ada istilahnya tuh. Itu istilah yang umum sih sebenarnya, sundoku. Itu bahasa Jepang kan ya? Bahasa Jepang. Jadi Hmm. ya kasarnya dulu katanya profesor-profesor di Jepang itu suka beli buku buat menghiasi ruang kerjanya gitu. Tapi banyak yang nggak Oh. dibaca, makanya dibilang sundoku. Oh Gitu. gitu. Itu kayak Ah, ruang kerja ayah saya. tapi dibaca dong, dibaca Dibaca dong. banget. Ayah saya itu dulu, dia kan wartawannya nih. Iya, iya. Jadi di ruang kerjanya itu selalu ada buku, di mejanya ada buku. Terus di, zaman dulu kan kita dengerin musiknya pakai kayak boombox gitu ya, tape deck gitu loh. Apa sih, ya tau lah ya, umur usia. Kita akan tampilkan nanti di sini gambarnya. Iya. Di sebelah tape deck itu, tempatnya papa dulu biasa duduk baca koran, baca buku, jadi selalu ada buku. Di Iya. mobil karena beliau tidak nyetir, ada buku juga. Di kantor ya pasti ada buku juga. Jadi ya itu menular juga sih ke saya. Dan pekerjaan juga nggak jauh-jauh dari buku. Yang Jadi melibatkan banyak bener buku gitu ya. Iya nggak sih? bener, sekarang aku kerja di apa ya, di library, di perpustakaan sekolah anakku. Oh, wow. Di sini, it's apa, di sekolah internasional di Makau. Oke. Library-nya itu untuk, anak sekolah dari TK paling kecil sampai kelas 12. Gitu. Terus, Jadi gue bisa bilang lu librarian juga dong ya? assistant librarian lah. Karena kalau Librarian lah, librarian itu udah oh gitu ya? ngatur. Karena iya. sebenarnya kalau secara teknisnya untuk jadi librarian dan assistant librarian itu kan harus ada kertasnya ya, Yes, gitu. Nah, yes. aku tuh nggak ada gitu, tapi memang aku udah di library itu udah 12 tahun ya. Librarian lah itu. Oh gitu ya, oke lah. Nggak perlu kertas lagi itu. Oke. Terus kalau ada yang ngelihat namanya Siska, mungkin teman-teman yang di dunia kewartawanan mungkin akan bisa nebak nih anaknya bapak ini bukan gitu. Iya. Ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Kalau ada tulis di kolom komentar. Pokoknya beliau salah satu, gue bisa bilang pendiri ya Sis ya. Iya, beliau salah satu. Pendiri dari salah satu media paling besar di Indonesia yang depannya K belakangnya S. Tebak sendiri. Oke. Makanya gue pertama kali dulu ketemu Siska, beding. Oh, anaknya itu. Iya, tapi jauh lah sama bapaknya. Ya, Bapaknya lebih bapaknya jago banget. minimal buku di belakang tuh udah banyak tuh, buku apa aja sih? Ini ini nih buku-buku ini adalah buku-buku crafting karena sekarang kita lagi ada di kantornya saya. Wih, Kalau di berarti lu juga seorang lu juga apa sih istilahnya aku crafter? paper crafter, iya. Paper crafter. Iya. Oke. Penggiat kriya kertas. Nah, itu. Penggiat kriya kertas. Gue jadi ingat lagi, Siska ini orang yang selalu berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ajaran ayah dong. There you go. Tidak mengherankan. Boleh tinggal di mana aja, tapi tetap orang Indonesia dan tetap harus bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke. Baiklah kalau begitu. Nanti kita ceritain kalau lu mau lihat kegiatan Siska, karya-karya paper craftnya Siska, itu bisa dilihat di Instagramnya juga nanti. Tapi sekarang kita mulai nyemplung ke pulau kita dengan buku yang pertama. Surprise me. Buku yang pertama. Oke. Jek. Ini buku tua banget. Buku ini diterbitkan tahun 1992. Belum setua gue. Tapi nggak apa-apa. Belum setua kita, tapi belum. ini. 92 udah lama banget. 92 udah lama banget. Dan buku ini sangat-sangat istimewa karena gue nemuinnya di ini nih, di rak bukunya papa. Wow.
karena kan papa udah nggak ada ya. Iya. Terus waktu itu aku ngeliat-ngeliat di rak bukunya, ada nih gitu. Bentar, gue mau nanya. Hmm. Berarti perpustakaannya papa masih ada sampai sekarang? Masih, tapi agak tidak terawat ya karena kita semua punya kesibukan masing-masing gitu. Terus memang masih diberesin lagi sih. Tapi ini salah satu buku yang aku tilep lah ya dari situ. Nilepnya juga udah lama. Ini Oke. udah ikut pindah 3 kali ini. Oke, ya. Bukunya adalah bukunya kecil. Ini dia. Letter from New York. Helen Hanff, Letter from New York. Letter from New York. Dia orang Amerika yang tinggal di New York City. Terus selama 6 tahun nih aku bacain blurnya ya. Jadi kira-kira selama 6 tahun itu si Helen Hanff ini dia bikin broadcasting di Women's Hour di BBC Radio. Tapi broadcast-nya itu cuma 5 menit nih. Jadi seperti kayak kita dulu bikin program waktu di RSI ya. Dan programnya dia ini cuma 5 menit, isinya itu vignette, cuplikan-cuplikan kisah kehidupan dia di New York City. So, ini novel atau cerita dia atau apa sih? Lebih kayak biografi. Dan ini sebenarnya, ini aku baru lihat, baru ingat. Bukan 1 minggu sekali nih, ini 1 bulan sekali malah programnya. Waktu itu. 1 bulan sekali 5 1 menit. bulan sekali 5 menit. Ingat nggak gimana susahnya kita dulu mengkompres cerita dalam waktu 5 menit? Sangat. New York City itu salah satu bucket list gue nih. Dan dengan baca buku ini, itu makin kepingin. Mudah-mudahan suatu saat bisa kesampaian. Cerita-ceritanya dia itu di sini bener-bener bisa bikin kita membayangkan tinggal di New York selama setahun itu gitu. Oke. Dia bisa menggambarkan gimana bau yang dia cium kalau dia jalan-jalan, apa yang dia lihat kalau dia lagi bawa jalan-jalan anjing tetangganya, kayak gitu. Buat gue itu sangat menyenangkan gitu baca itu, karena kan kalau kita baca itu kan yang main di sini ya. Imajinasi kita bermain. Filmnya beda gitu di sini. Filmnya kita yang bikin. Lo pernah dengar belum sih atau punya nggak sih siaran-siaran dia yang 5 menit itu? Enggak. Dan waktu gue lihat lagi ternyata Helen Hanff itu dia juga menulis buku yang judulnya 84 Charing Cross Road. Itu pernah dibikin film. 84 Charing Cross Road, oke. Jadi buku itu isinya korespondensi antara si Helen Hanff ini dengan pemilik toko buku di London. Bagaimana dia, waktu itu kan belum ada Amazon ya. Yap. Jadi dia kalau mau beli buku, dia tulis surat nih ke si yang punya toko di London ini. Dia bilang, aku pengen banget beli buku ini. Terus nanti si pemilik toko yang di London itu kirim bukunya sambil bilang, iya ini bukunya begini. Jadi itu korespondensi seperti itu gitu. Dan aku juga seneng banget, salah satu genre favorit aku itu adalah epistolary. Untuk dibaca. Epistolary, oke. Epistolary itu adalah jenis buku yang ditulis berdasarkan bukan berdasarkan tapi dengan gaya surat menyurat, buku harian, Gaya email. korespondensi lah ya. Gaya korespondensi. Itu aku suka banget baca buku seperti itu. Karena kepo tadi. Benar. Kepo buku itu kan juga berangkat dari kekepoan pada kehidupan orang sebetulnya. Pada kehidupan orang kan. Gitu. Apa yang dia baca, apa yang mempengaruhi dia, apakah itu mempengaruhi pikiran dia. Nah kalau bukunya Letter from New York ini, pengaruhnya buat lo apa? Pengaruhnya ya itu tadi. Aku tuh jadi kayak bisa, ini agak miring sedikit ya contohnya. Oke. Salah satu penulis favorit aku itu adalah Enid Blyton. Ingat dong? Yes, of course. Enid Blyton. Tentu saja. Enid Blyton itu kan penulis orang Inggris yang bukunya tahun 60-an ya.
Dia Hmm. nulis, Lima Sekawan, Saptasiaga, atau Secret Seven, apa semua itu. Yang buat aku mengesankan banget itu dari Enid Blyton adalah bagaimana dia bisa menggambarkan, suasana, apa ya, udaranya seperti apa, baunya seperti apa yang dia lihat, warnanya seperti apa, itu sampai kita kayak bisa ngerasain sendiri gitu. Enid Blyton itu kan kalau nulis very vivid, sangat Yes, jelas deskriptif gitu ya. banget. Nah itu dia, sangat deskriptif. Nah terus aku kan kecilnya dengan buku-bukunya Enid Blyton yang waktu itu diterjemahkan dengan amat sangat bagus oleh penerbit Gramedia kan, gitu. Nah terus, baca gitu, pokoknya Lima Sekawan, Saptasiaga, apa semua itulah gitu. Nah waktu aku pertama kali ke Inggris, itu diajak jalan-jalan di desa sama, kakak iparku waktu itu, gitu. Itu ya nih, kita sampai di sebuah padang rumput, terus ada pintu kayu. Nah kan, pintu kayu yang kayak di cerita-cerita Lima Sekawan, kayak yang mereka panjat mau nyebrang kalau mereka lagi berpetualang gitu. Dan itu ya waktu ngeliat tuh aku rasanya kayak, "Hah?" Gitu. Ini ya, mmm, it's so new, but it's so familiar at the same time. Exactly. Jadi aku tuh merinding gitu loh. Dan hebatnya itu lu dapet semua gambarnya dari membaca Dari ya, sini, heeh. gitu. Jadi kan waktu Wow. ngeliat tuh aku sampai gini, "Hah hah? Gitu. Nah si Helen Hunt ini kalau menurut aku I've never been to New York City, tapi feeling-nya itu kayaknya bisa deh kayak gitu loh. Karena dari tulisan-tulisan dia, dari Karena dari deskripsi tulisan-tulisannya dia. dia, gitu. Oke. Tapi dia juga nulisnya juga nggak terlalu serius, jadi kita bacanya enak. Lu masih inget gak ada, kasih gua gambaran dong, gua di sini sambil ngelihat, layar dan ngecek ada Kindle-nya nggak ya? Tapi Terdampar atau Kepo Buku secara umum itu adalah program yang sebenarnya menguras kantong gua, karena setiap kali ada rekomendasi baru, cari Kindle, klik, beli gitu ya. Tapi oke, balik ke pertanyaan gua tadi, kasih gua gambaran dong atau mungkin dari cerita lo, apa sih salah satu bagian dari buku itu yang paling menarik buat lo atau gambaran yang paling menarik buat lo dari bukunya Helen Hunt itu? Mungkin ada Soal satu kepingan ceritanya yang, "Anjir seru banget nih, kayaknya menarik banget nih," gitu. soal kehidupan dia di apartemen, Di New York. di New York City. Aku tuh seneng tinggal di apartemen, gitu. Oke. Aku seneng tinggal di apartemen, gara-gara baca Tintin. Yap. Aku mengenal konsep tinggal di apartemen itu gara-gara baca Tintin waktu masih kecil. Kan Tintin tinggal di apartemen, terus ada salah satu episodenya Tintin yang dia dikejar-kejar sama penjahat, terus apartemennya dia diberantakin semua gitu-gitu. Nah, itu tuh nyangkut di sini gitu. Jadi tuh aku selalu bilang, "Aku pengen tahu tinggal di apartemen kayak apa sih ya?" Gitu. Dan ternyata aku seneng. Dan itu lu dapatkan gambaran gitu ya? Nah, yang aku terkesan banget itu ceritanya dia waktu bikin, mmm, Thanksgiving dinner. Oke. Jadi dia menceritakan bahwa, kalau bikin Thanksgiving dinner itu kan ya teman-teman mau datang ya. Jadi dia udah masak dari pagi, itu ada strateginya. Kulkasnya kan nggak muat. Jadi dia bilang dia harus ngapalin tetangga yang mana yang dia bisa titipin, terus yang dia titipin apa di situ. Kan seru, gitu. Oke, wow. Oke, Sis, satu lagi, Sis. Ya. Gue tuh selalu kalau buku tuh pasti gue selalu pengen penasaran, apa namanya ya, gaya bahasanya gitu. Boleh nggak bantu gue? Open any page from Helen Hunt's book, Hunt. Bacain dong ke gue pengen tahu kayak apa sih gaya gaya bahasanya dia. Oke, gaya bahasanya ya, kalau menurut gue, lo akan seneng karena dia kan menulisnya ini dia seperti skripnya dia, pada dasarnya ini skripnya dia untuk acaranya dia itu.
untuk women's hour Oh, oke. gitu. Jadi kayak misalnya ya gini, May, it's a beautiful spring here and I've been spending late afternoons walking in Central Park as I will through October. My friend Arlene, on the other hand, has never set foot in Central Park, though she enjoys driving through it in a cab. Neither her Chanel pumps with the pogo stick heels nor her chic designer suits were made for Central Park. Central Park is very unlike English parks. In April, when the pink and white cherry blossoms are out and the 840 acres of green are empty and quiet, it might remind you of Hyde Park until you pass the toddlers' playgrounds, the baseball diamonds, and the tennis courts. But it's not till the first warm weekend in May that Central Park becomes what one songwriter called it, the big backyard of the city. Nice. Kan? Jadi dia Personal banget dan deskriptif. iya, karena itu jadi Wow. aku suka sekali sama buku ini. Jadi buku ini dan tanpa terdampar pun buku ini aku bawa kemana-mana. Dan gue baru menemukan satu hal. Ternyata dia pernah diwawancara di Desert Island Disc-nya BBC Radio 4. Oh, And oke. Desert Island Disc-nya BBC Radio 4 itu adalah ya program yang menginspirasi Terdampar. It's a full circle. Exactly. It's a full circle. Exactly. So cool ya. Oke, buat teman-teman nanti gua pasang linknya di bagian deskripsi kalau mau dengerin Hell and Hound. Dan benar kata Siska, Letter from New York itu memang dari skrip-skrip BBC Women's Hour-nya dia ya. Mm-mm. Kenapa ya kita nggak bisa nulis gaya begitu ya, Sis? Nah itu dia. Ayo kita coba. Nggak, maksud gue ya ini mungkin faktor bahasa ya. Iya. Tapi gue belum banyak menemukan gaya tulisan yang bisa deskripsi itu. Coba kita coba nih. Aku Gitu, berjalan-jalan di gang di belakang museum gajah di Jakarta. Kalau gue lihat sih mungkin karena kosakatanya banyak ya. Kosakatanya banyak, tapi juga nggak berat gitu loh. Exactly. Kadang kan orang yang apa ya? Kadang-kadang yang bikin kita malas baca itu kan kalau orangnya pakai kosakata yang membuat dirinya kelihatan pintar, yang mau membuat dirinya kelihatan pintar gitu. Jadi malah jadi ini apa sih gitu kan. Yoi. Gua novel Indonesia yang bisa membuat gua merasa seperti itu seumur-umur baru kali ini gua yang merasa gua merasa benar-benar kayak wah gua ada di situ banget itu Umar Khayyam. Oh ya, aku belum pernah. Try reading Umar Khayyam atau Muchtar Lubis. Oke. Mungkin karena dia wartawan juga gitu ya. Tapi ya itulah. Anyway, kita harus pindah ke buku. Kalau enggak nanti ini satu buku satu episode nih kayaknya nih. Ya. Oke, buku kedua Sis. Buku kedua. Oke. Buku kedua adalah sebuah novel. Anyway, terima kasih ya Helen Hanfnya keren. Gua kayaknya harus beli itu. Yang kedua. Yang kedua, sebuah novel karya penulis Amerika bernama Amy York. Y-U-R-K. York. Amy York. Judulnya The Kind of Love That Saves You. Ini tahun berapa ini? Ini tahun. Kayaknya buku lama juga ya. Ya, ini tahun 2000. Oke. Aku menemukannya secara tidak sengaja di Borders. Singapura. Oke. Jadi waktu itu aku lagi nggak kerja. Terus pengen nyari buku. Pengen nyari buku di Borders. Terus iseng aja gitu. Menuju ke sebuah sudut bagian fiksi yang aku nggak pernah datengin gitu.
Aku nggak pernah datengin, terus, "Ini buku kok lucu ya?" Gitu. Main tarik aja gitu. Nah terus waktu itu bukunya kecil, segede bukunya pocketbook-nya Helen Hunt ini. Yap 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 yap. Terus aku lihat, aku baca-baca gitu ya, terus okelah beli. Terus aku baca waktu itu lagi makan siang di bistronya Borders. Lagi baca, nangis. Sambil makan tuh nangis. Karena bukunya sedih. Sampai pelayannya nanya, "Bu, are you okay?" Katanya gitu. "Yeah, I'm okay," katanya. Terus malu dong. Wah, nangis nih, pulang gitu. Dasarnya orang senang baca buku ya. Naik ke bis, dibaca tetep, dibuka lagi, nangis lagi. Diliatin lagi sama orang-orang satu bis. Terus akhirnya udah gitu ya, pulang, terus aku nggak bisa taruh ini buku gitu. Bukunya sih, apa ya, gimana ya, bukunya itu, fiksi tapi dalam gitu loh Premisnya deh. premisnya. Jadi ada jadi ada seorang perempuan, dia bersama pasangannya, mereka punya teman yang pasangan juga, gitu. Jadi suami sahabatan sama suami, istri sahabatan sama istri, Oke. gitu. Terus mereka itu selalu bareng-bareng, kalau ada Natalan, kalau ada tahun baruan itu selalu bareng-bareng, gitu. Nah keluarganya temennya, si pasangan temennya ini, mereka sudah punya anak. Sementara yang pasangan si tokoh utamanya ini, mereka belum punya anak, Oke. gitu. Terus ternyata kemudian si tokoh utamanya ini dia hamil, gitu. Dia hamil terus, eee, belum mau kasih tahu temennya lah gitu. Jadi, dia sama suaminya bilang, "Oh oke nih kita kali ini New Year's Eve-nya kita cuman berdua lah," gitu. Tapi terus ternyata suaminya meninggal. Dan lu nangis? Nangis dong, soalnya meninggalnya scene-nya sedih banget, Oke. gitu. Nah, terus yang menjadi isi buku ini selanjutnya adalah bagaimana si ibu muda ini dia berusaha, melanjutkan kehamilannya tanpa suaminya, tapi juga sambil grieving gitu loh. Dan grieving-nya kan kalau kehilangan pasangan apalagi seperti itu gitu ya, dengan kondisi seperti itu kan aduh dalamnya ya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat ya gitu. Nah tapi juga terus si sahabatnya ini, itu juga jadi dia juga selain dia sendiri harus, dealing dengan grief-nya dia juga harus menavigasikan persahabatannya dia, yang tentu saja sudah berubah. Karena orang kalau kehilangan seseorang itu kan atau seseorang mengalami grief itu kan kepribadiannya berubah kan, gitu. Dan itu yang persahabatan antara 2 orang ini juga yang menjadi salah satu elemen penting dalam cerita ini, gitu. Sampai kemudian si ibu muda ini dia ketemu sama, eee, dia punya tetangga baru, yang tetangganya itu ternyata juga grieving gitu. Jadi terus si temennya yang awal tadi, dia jadi cemburu gitu loh karena si 2 widows ini bisa temenan lebih dekat dibandingkan sama temen yang lama gitu. Ya gitu jadi ceritanya. Jadi aku belajar banyak gitu, memang ini fiksi tapi aku belajar banyak tentang emosi, terus tentang bagaimana meng-handle, eee, perasaan, bagaimana memandang orang yang mengalami situasi seperti itu gitu. Lebih memahami emosi orang lain lah gitu. Lu tuh suka ya novel-novel kayak begini atau selera novel itu kayak gimana sih sebenarnya?
Gue itu pembaca fiksi. Fiksinya tapi fiksinya itu aku nggak suka yang berat, gitu. Oke. Karena hidup udah berat nih. Hidup udah berat, nggak usah lagi ditambah baca yang susah-susah atau mesti gigit-gigit cari daging ayam. Makanya aku nggak suka chicken wings. Apa coba? Karena hidup udah susah. Oke. Kalau mampu beli daging ayam ya udah makan daging ayamnya aja, nggak usah gigit-gigit tulangnya. Iya. Beli paha atau dadanya udah cukup lah. Nah gitu. Oke. Tapi anyway, balik ke buku ya. Aku tuh tanpa sadar, aku tuh ternyata suka cerita yang ada hubungannya dengan grief gitu. Sama time traveling. Jadi The Time Traveler's Wife itu salah Yes. satu buku favorit aku. Oke. Tahan dulu yang time travelers tadi. Wife. Gue mau balik ke grief. Kenapa lu suka? Sis, hidup udah sedih, sis. Iya, itu dia. Nggak tahu ya, karena karena di keluargaku ya, Eh, kita nggak pernah diajarin untuk takut sama kematian. oh wow. Wow. Tapi ini gini, itu karena memang tadinya sih dari sudut pandang religius ya, karena kan kami keluarga Katolik gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang dari kecil kami itu dibesarkan sama papa mama itu untuk melihat kematian itu bukan bencana gitu loh. Make sense. Jadi kalau orang meninggal, kalau di keluarga kami itu ya kita sedih ya dia nggak ada lagi gitu. Tapi juga kita senang karena ada pendoa baru buat kita yang menghubungkan doa-doa kita sama yang di atas. Mungkin karena itu ya. Kalau time travel? Time travel ya unik aja gitu loh. Oke. Kan kita jadi mainnya, wah waktu itu gini ya, loh kok dia tahu gini ya gitu. Tapi waktu itu kan dia begini. Kenapa kalau misalnya karena kan juga ada konsep bahwa semua itu terhubung Yep, yep. Orang ada yang bilang itu universe, tapi kalau gue bilang Tuhan. Oke. Satu pertanyaan pendek sebelum kita pindah ke buku berikutnya. If you can go back to one point in your life in the past, lo mau kemana? Tahunnya sekitar tahun 96 atau 97. Oke. Waktu itu gue harusnya pergi makan siang sama bokap gue, sama 2 kakak perempuan gue. Oke. Tapi gue nggak datang. Karena gue waktu itu memutuskan bahwa gue akan menyelesaikan pekerjaan gue di kantor. Oke. Ternyata pas gue nyusul, jadi waktu itu bokap gue lagi ada sidang karena kan papa tuh juga anggota dewan ya, anggota DPR. Nah terus kalau waktu itu kalau lagi sidang tahunan itu kan mereka harus dikarantina kan, jadi mereka tinggal di hotel gitu. Jadi kita nggak ketemu lah gitu selama seminggu, 10 hari whatever. Nah terus waktu itu papa bilang, "Yuk kita makan siang, I wanna have lunch with my 3 girls," katanya. Jadi kakak-kakakku waktu itu mereka berdua cuti, aku nggak cuti gitu. Tapi aku bilang, "Aku masuk kantor setengah hari deh, nanti kita ketemu pas lunch," gitu. Aku ke hotel. Tapi karena aku memutuskan, aku tidak menyalahkan siapa-siapa, aku menyalahkan diriku sendiri. Bukan menyalahkan juga sih, tapi ini akibat keputusan yang kuambil sendiri. Iya, yep, yep. Aku memutuskan untuk waktu itu gue memutuskan, "Oke lah, gue selesaiin dulu ini." Terus gue buru-buru lari ke hotel. Ternyata sampai di hotel, tinggal kakak gue aja berdua gitu. "Papa mana?" gitu. "Oh papa udah mesti balik lagi sidang, tadi kamu ditungguin." Gitu. Jadi kita makan duluan. "Oh ya udah," gitu. "Ya udah yuk pulang," gitu. Atau, makan dulu deh bentar gitu. Jadi makan, tapi cuma bertiga.
cuman kita bertiga, terus abis itu kita pulang. Aku nggak mikir panjang, tapi ya abis itu kan terus papa meninggal tahun 1998, Oke. tapi sebelum meninggal itu papa sakit cukup lama, sekitar 8 bulan sakit keras. Jadi iya itu. That's the point. Terus Oke. salah satu dari kakakku sekarang juga udah nggak ada. Oke. Lu berapa bersaudara? 5. 5. Lu anak Aku bontot bungsu. ya? Oke. Ya, jadi kalau aku boleh kembali, itu yang nggak tahu ya nih belakangan ini itu sering kebayang aja. Faktor umur. Faktor umur, bener. Dan juga jadi makin sadar gitu bahwa at the end of the day, ya bukan mengecilkan arti pekerjaan ya, Iya. tapi manusia lebih penting. I'm gonna quote that. At the end of the day, manusia lebih penting. Iya dong. Manusianya bisa siapa aja. Bisa keluarga, bisa teman dekat. Karena berapa tahun ini ya aku kehilangan keluarga, kehilangan teman-teman dekat. Yang kehilangannya yang kita nggak bisa ketemu lagi ya, gitu. Iya. Jadi Wow. ya gitulah. Dalam, Dek. Oke, nggak, kalau ngomong soal time traveling grief itu agak-agak sensitif juga buat gue. So, let's move on to the next book. Oke. Teman-teman, kita kembali di segmen terdampar di Kepo Buku, dan kalau lu ngelihat time code-nya di YouTube dan lu bertanya-tanya ini udah buku keberapa, ini baru buku 2. Baru 2 buku. Jadi masih ada 1 buku dan 1 lagu. Gua nggak berani nebak ya, nanti kalau ngomong lagu bakal berapa lama ini gitu loh. Ini kayak kita lagi siaran dulu. Mutusinnya susah banget. Betul. Anyway, sekarang kita masuk ke buku ketiga. Bukunya crunchy. Penulisnya perempuan juga. Oke. Confession of a Shopaholic. Oke. Sophie Kinsella. Confession of a Shopaholic. Shopaholic. Ya. Tapi kan itu nggak sedih, sis. Enggak, kita mesti ada ketawanya dong. Iya. Deh orang lagi terdampar, masa ya mau nangis-nangis Bombay terus. Kan harus ini dong, variatif gitu loh. Oke. Iya kan? Kalau gue ngebayangin ya, lagi nangis-nangis, pertama terdampar tuh udah nangis-nangis gitu pakai buku yang kedua. Terus udah agak tenang gitu ya, agak emang kita pakai buku yang pertama gitu. Karena kan ini ada campurannya seneng sama nangis. Nah, terus kalau udah mulai mood-nya agak naik gitu ya. Oke, mari kita ketawa pakai ini. Gitu loh. Kan Gua udah nonton, pertanyaan pertama gue gini, gua udah nonton filmnya. Gua nggak suka filmnya. Kenapa lu nggak suka? Beda isinya? Atau beda dengan gambaran lu? Menurut gue pemainnya kurang cocok. Oke. Kalau soal filmnya lebih pendek dari bukunya ya itu normal lah ya gitu. Tapi memang kan ada yang bilang ya, the movie is never as good as the book. I beg to differ, tapi oke, ntar aja itu. Lanjut. Tapi Terus ada pengecualian gitu. Oke. Karena gini, buat gue itu karena gini, ada memang buku-buku yang filmnya keren banget. Oke. Salah tujuhnya adalah Harry Potter. Harry Potter series. Itu bukunya ajib, filmnya ajib gitu ya. Terus sama Bridget Jones' Diary gitu. Si siapa, Renée Zellweger itu kan keren banget dia mainin si. Itu salah satu film yang membuat gua jatuh cinta sama Renée Zellweger. Nah, terus Time Traveler's Wife, filmnya itu bagus gitu. Nah, film yang satu ini kalau menurut gue si pemerannya itu kalau nggak salah Ayla Fisher ya. Kalau nggak salah aku lupa. Ini saking nggak senengnya sama filmnya jadi aku nggak inget-inget.
Let me Google that again. Saya sudah lupa juga. Yang saya ingat itu dia Kayak di Me Before You gitu. Itu kan pemainnya si siapa, yang cakep banget itulah pokoknya. Itu kan dia cocok gitu loh ininya, apa, Yap. chemistry-nya. Atau The Notebook gitu kan. Tapi, 2 buku favorit aku, yang satu ini dan yang satu lagi P.S. I Love You, itu aku nggak suka filmnya. Oke. Aku nggak suka film-filmnya. Yang P.S. I Love You itu menurut aku tidak ada chemistry-nya yang bagus antara si Pemerannya. pemerannya. Oke, gue tuh sudah sampai pada kesimpulan gini, bahwa ketika ada buku yang dibuat film dan orang nggak suka filmnya itu ada 2 faktornya. Pertama, nggak sesuai bukunya, ceritanya. Yang kedua itu ngobrak-ngabrik gambaran di kepala lo. Betul, Iya nggak sih? betul. Lu yang mana? Yang kedua, Yang kedua. Oke. nggak asik aja gitu gue ngeliat. Oke. Apa sih yang membuat lu suka dengan Confessions of a Shopaholic ini? Lagi-lagi ini buku yang ditemukan secara tidak sengaja. Waktu itu lagi di Jakarta, terus ke toko buku, apa tuh namanya? Di Gramedia. Menteng tuh loh, bukan. Yang toko buku yang bikin heboh karena dia jualan buku bahasa Inggrisnya keren banget, tapi sekarang udah tutup. Iya. Di dekat Sarinah tuh loh, Ne. Iya bener. Ya, itulah Ini pokoknya yang toko buku itu. ini yang nonton episode ini, gue yakin lagi pada teriak-teriak tahu nama tokonya. Ya itu, buku itu. Ntar juga inget lah. Oke, pokoknya. Jadi pokoknya waktu itu aku habis menikah. Kita menikah di Jakarta. Terus kan ya habis menikah ya nggak langsung cabut lah ya, masih beberapa hari di sini. Terus kata kakak-kakakku sama suamiku, "Yuk kita jalan-jalan," gitu. Terus mampir ke toko buku itu. Terus aku lihat nih cover-nya nih kok lucu ya gitu tuh. Cover-nya kan kayak gitu. Beli gitu. Beli langsung baca. Ternyata lucu. Jadi dia ini perempuan muda namanya Becky Bloomwood gitu. Becky Bloomwood. Becky Bloomwood ini dia punya apartemen keren di London, party sama temen-temen yang keren-keren, terus koleksi bajunya tuh keren-keren semua gitu. Tapi ternyata utangnya dia banyak. Utangnya dia banyak banget sampai dia itu nggak sanggup bayar. Karena kan kredit card cicing gitu ya. Gaya hidup tinggi lah gitu. Tapi ternyata dia nggak sanggup bayar gitu nih. Nah terus si Sophie Kinsella ini dia berhasil menggambarkan apa ya? Menggambarkan dengan sangat lucu kalau menurut saya. Bagaimana si Becky Bloomwood ini berjuang untuk menghindar dari bank-bank di sana kan nggak kayak di Indonesia pakai tukang kredit gitu ya, nggak. Tapi banknya bolak-balik ngirimin apa namanya, ngirimin surat lah bilang, "Ini overdraft-nya udah lewat, ini udah begini," gitu. Dan dia tuh cari alasannya tuh hilarious gitu loh. Yang dari mulai, "Oh maaf ya," gitu, "kemarin tuh, nenek saya meninggal." Terus tahu-tahu 2 minggu kemudian pas terima surat lagi dia balesnya dia bilang, "Maaf ya," gitu, apa, "sepupu saya meninggal." "Wah kasihan banget ya kamu," gitu, "kemarin neneknya meninggal sekarang sepupunya meninggal," gitu. Kan itu tapi jadi terus tuh yang, apa ya, absurd banget gitu loh. Jadi lo tuh sampai gini, "Ya elah, udah," gitu loh, "udahlah berhenti belanja," gitu. Tapi dia tetep gitu dan kocaknya itu dia bisa itemize barang gitu loh. Ya bukan itemize barang, tapi itemize dandanan orang. Jadi kalau dia jalan gitu ya, lihat ada cewek lain pakai baju bagus, itu dia bisa bilang gitu, "Tuh atasannya dari merek ini, season kemarin, roknya dari merek ini, sepatunya, aduh mestinya dia pakai yang merek yang lain ya." Maksudnya kayak gitu. Jadi dia tuh, internal dialog-nya itu gila gitu loh. Gila haha ya maksudnya, hilarious lah gitu. Iya.
Jadi aku seneng banget gitu dan buku ini sebenarnya ada kenangannya sendiri karena, waktu, eee, gue belajar jadi guru TK, Mhm, jadi Tante Siska dulu pernah jadi guru TK. Nah, mmm. tapi waktu itu di TK yang aku, ngajar itu, dia juga, bikin, enrichment center. Jadi kegiatan akhir sekolah gitu, eee ekstrakurikuler sekolah gitu yang, eee, drama. Jadi kita kalau mau jadi guru di situ kita juga harus belajar drama Wow. gitu dan salah satu ujiannya, salah satu tesnya di waktu sekolah drama itu adalah kita harus bikin book review, tapi dipresentasikan ke orang. Jadi kayak bikin TED Talk gitu tapi tentang buku, Wow, oke. review buku. Jadi kita berdiri di panggung gitu, terus ada audiensnya gitu, termasuk si pengujinya gitu. Waktu itu yang gue review tuh Oke. buku ini. Terus sampai si guru dramanya tuh laki, orang orang Wales, orang Inggris. Ya bukan orang Inggris, orang UK, orang orang Wales. Dia tuh gini, "Iya sih," dia bilang, agak-agak singit gitu, dia bilang, "Iya sih," dia bilang, apa, eee, "kalau ya saya menghargai," katanya, "kamu udah gitu, tapi bukunya nih apa ya," katanya, "kok crunchy banget sih," gitu. Intinya tuh dia bilang buku ini tuh crunchy banget gitu, waktu dia lihat-lihat. Tapi ternyata nih sesudah gue presentasikan itu, audiensnya tuh kan temen-temen guru-guru di Iyap, situ ya. iyap. Semua tuh pada rebutan mau pinjem, semua pada rebutan mau pinjem, dan terus si cowok ini, si Pak Guru ini, dia tuh bilang, tapi ya memang bukunya crunchy, tapi sesudah gue dengerin, reviewnya lo kok gue juga jadi kepengen baca ya?" Gitu. Jadi terus gue Mmm. yang, "Hah?" Gitu ya. Makan Tuh tuh kan. crunchy. Gitu. Jadi terus apalagi kan terus ada terusannya kan, ada serialnya lah gitu si Shopaholic ini, gitu. Tapi Kebetulan emang mmm, lu kayaknya harus punya podcast buku deh. Nggak, oh maksud gitu? gue Aduh jangan, nanti nggak habis-habis. kata Siska, "Aduh jangan, nanti hidup gue nambah lagi di kerjaan," gitu. Tapi nggak, maksud gue, lu cerita buku-buku lu tadi aja tuh gue udah, seru gitu ya, kayaknya gue udah bisa ngegambarin gitu loh. Makanya gue bilang, "Ya kayaknya lu harus punya podcast buku." Ya kita lihat aja nanti gimana ya kalau kita kipas-kipasin dia kena apa enggak gitu. Tapi tapi sekarang pertanyaan gue soal buku. Mhm, mhm. Karena buku lu tuh beda-beda loh tiga-tiga ini. Oh iya ya? Padahal Iya kalau sih. gue lihat kayaknya waktu gue pilih-pilih tuh, ini bener nggak ya gitu, tapi ya memang gue suka banget sama tiga-tiga buku ini. Iya kan? Maksud gue beda-beda lah gayanya ya. Mmm. Gimana sih cara lu menikmati sebuah buku? Susah ya? Kadang gini loh, eee, ini gue sebagai seorang, assistant librarian gitu ya, Asik asik. kadang kan, kalau kita, eee, bagaimana caranya membuat anak-anak untuk mau baca ya, karena kan Mhm. sekarang saingannya kita kan sama device. Iyap. Mhm. Nah, terus caranya kita meng meng me mem mengajak anak-anak itu membaca adalah kita bilang, "Kalau kamu kan buku banyak nih," kayak misalnya Mhm. gini ya, dia nggak tahu kan maunya apa, pasti kita coba tanya dulu, "Kamu senengnya buku apa?" Gitu. Misalnya dia bilang, "Aku seneng, adventure," gitu. Oke, adventure-nya yang kayak apa? Yang model terdampar, yang model, lari-lari naik kereta, kejar-kejar kereta, globetrotting, atau, eee, yang modelnya, apa namanya, dia bikin petualangan sendiri, gitu. Terus misalnya dia udah bilang, "Aku suka yang model terdampar," gitu. Oke. Oke, ini nih bukunya, kita bilang, kan ada beberapa judul misalnya, kita ambil, "Oke, ini coba kamu baca." Tapi kan juga kita nggak bisa kasih rekomendasi yang
mmm, karena kan setiap orang level bacanya beda ya, setiap anak Beda, baca yap. nah, dan kita harus hati-hati karena kalau mereka nggak ngerti, mereka akan nggak mau baca. Dan itu nempel terus. Dan itu kan nempel terus, gitu. Jadi triknya adalah kita bilang sama mereka, "Kamu baca buku pertama. Kamu baca, kalau ada kata-kata yang kamu tidak mengerti sampai jari kamu nih penuh, sampai tangan kamu penuh, buku itu bukan buat kamu. Cari buku lain." Karena percuma lo baca kalau lo nggak ngerti, gitu. Kalau dia bilang, "Oke, ini my level nih, level gua bisa." Oke, kalau kamu bisa, kamu baca, eee, 2 atau 3 halaman pertama deh. Kalau kamu suka, you can sign out the book. Lo boleh pinjem bukunya, gitu. Kalau enggak, taruh, kita cari lagi yang lain. Mungkin kamu akan seneng jenis buku yang lain, gitu. Terus kita bawa deh, selain petualangan kamu suka apa? "Oh, aku suka yang, apa ya, cerita binatang." "Binatangnya kamu suka apa?" "Aku suka anjing." "Oke, ini ada buku cerita tentang puppies," gitu, tentang anak anjing. Terus dia baca, "Oh, aku suka ini." "Oke, ambil buku itu," gitu. Nah, terus hubungannya dengan bagaimana kita Bagaimana lu membaca? Hah? nah, waktu masih kecil dulu, gue bisa baca buku 5 sekawan, 2 atau 3 buku dalam 1 hari. Karena kita punya waktu kan, anak kecil. Sekarang, ya kerja, ya masak, ya grocery, jadi nggak ini kan, nggak ada waktu ya. Itu kalau kita mau balik lagi membaca, itu, caranya adalah kita bikin target. Oke. Bikin targetnya adalah misalnya, 1 hari gue mesti baca 1 bab, 1 chapter. Oke. Atau 1 hari gue mau baca 10 halaman, gitu. Oke. Membaca 10 halaman itu kelihatannya banyak, tapi 1, 2 hari pertama kan memang, "Aduh 10 halaman, masih 8 halaman lagi," gitu ya. Tapi kalau udah hari ke-3, hari ke-4, nanti kita udah, eh, habis udah halaman 30, tapi kok chapter-nya belum selesai ya, gitu. Nanti kan terus kita jadi Terus. terus gitu. Dan buat aku yang membuat aku bisa enjoy itu adalah, kembali lagi ke kalau aku bisa ngerti, gitu. Kalau terlalu pelan alurnya juga aku nggak suka. Tapi kadang aku tuh orangnya juga nggak bisa ninggalin buku nih. Iya. Iya 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 iya. Jadi biarpun nggak seneng ya, empet-empetnya juga tetep mesti di karena kasihan gitu loh. Gue baru mau ngomong, gue baru mau nanya, apakah lu tipe orang yang nggak tegaan sama buku? Nggak tegaan. Atau gini, pertanyaannya mungkin yang lebih tepat adalah, apakah lu tipe orang yang bisa meninggalkan buku setengah jalan gitu loh? Meninggalkan Jawabannya. untuk secara sementara bisa, tapi nggak bisa Lu merasa secara berdosa sementara. ya sama buku itu ya? Iya, kalau ditaruh nih ya, misalnya gue cuman setengah nih, gue taruh di sini gitu. Hmm. Tiap kali gue masuk sini yang mata gue pertama yang gue lihat itu gitu. Jadi kan gedeg. Udah liat, apa lu lihat-lihat? Iya, iya bener. Iya, ntar gue baca. Iya bener gitu. Oke, that's interesting. Tapi bagian yang tadi tentang interaksi lu dengan anak-anak, terus bagaimana caranya mengajak dia untuk membaca, apa dampaknya kalau misalnya mereka sekali nggak suka, itu menarik banget. Mungkin akan gua klip itu. Dan anak-anak itu datang dari Tante Siska yang ngakunya assistant librarian tapi 12 tahun. Jadi percayalah. Betah lu ya, soalnya lu dikelilingi buku sih ya, jadi betah gitu ya. Tapi ini juga loh nih, apa ya, kadang tuh karena tiap hari lihatnya buku, ada juga sih saatnya yang gue nggak kepengen lihat buku, gue Benar tungguin gitu ya. buku. Apalagi kalau lagi inventory ya, kalau mesti lagi inventory gitu, akhir tahun, itu gue sampai rumah udah nggak mau lihat buku. Ya orang bukunya ada 20.000. Oke, sebelum kita pindah ke lagu, Hmm.
Gue izinkan lu untuk memamerkan buku-buku yang lain kalau memang ada di depan lu sekarang. Karena Silakan. ini tadi kan udah bilang PS I Love You. Ini nih karena terdampar ini Famous Five. Five, yes. Famous Five itu episode favorit gue adalah kalau yang bahasa Indonesia 5 Sekawan Minggat. Oh, kalau gue petualangan di Pulau Kirin. Nah itu. Tapi itu yang pertama kan. Kalau Iya. yang gue tuh ya sukanya yang Minggat. Karena mereka minggat rame-rame terus main rumah-rumahan gitu loh di Pulau Kirin. Kayaknya fun banget ya anak-anak 5 Sekawan itu ya. Kan? Iya. Gitu. Oke. Ini yang Five Run Away Together. Oke, apalagi? Gue pikir orang gue udah Itu di terjemahan bahasa Indonesia minggat ya? minggat. Oke. Mhm. Terus kemarin waktu ke Hong Kong itu aku menemukan buku ini. Lo akan suka buku ini. Everyday I Read. Wait, ini novel? Bukan. Jadi ini orang Korea. Dia yang menulis Welcome to the Hyunam-dong Bookshop. Oh, oke. Hwang Bo-ryum. Jadi dia isinya tentang buku. Jadi tiap bab itu isinya tentang membaca dan tentang buku. Tapi Everyday, bukan novel gitu. Jadi dia bukan novel. Iya, jadi ya, dia ini kayak non fiksi ya. Ya, jadi dia yang modelnya satu chapter bisa berdiri sendiri gitu loh. Everyday I read 53 ways to get closer to books. 53 ways ya. Hwang Itulah pokoknya. Bo Hwang Bo-ryum. Ya. Nih, Oke. ini aku lagi tengah-tengah baca, jadi belum bisa begitu ngasih tahu gitu. Tapi dia bilang, kenapa lo mesti baca bestseller atau kenapa lo nggak harus baca bestseller gitu. Terus read on the train. Terus ada life changing reads, indie bookshop. Keren. Dan Ada satu lagi, ini aku temuin waktu ke Gramedia di Jakarta kemarin pulang. The Book Bukunya of Desi Anwar. Oke, gue udah pernah dengar dan penasaran. Ada 2 versi. Ini bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Aku beli yang bahasa Indonesia karena waktu itu aku sama kakakku, Mas Boy, aku lagi bilang, aku tuh lagi seneng mengingat-ingat istilah atau kata-kata dalam bahasa Indonesia yang aku udah lama nggak denger gitu. Lu kelamaan di Iya kan? luar lo. Iya kan, maksud aku ya gue juga masih ngomong bahasa Indonesia gitu sama keluarga. Tapi kan kadang-kadang ada yang iya ya udah lama ya nggak dengar kata itu gitu. Makanya aku pilih ini. Pilihnya yang versi bahasa Indonesia maksudnya. Wow. Gitu. The Book of Everyday Things, Desi Anwar. Ada Kindle-nya saudara-saudara. Iya. Mungkin si Mbak Lentera itu ada nggak? Harusnya ada ya di Lentera ya Mbak Ana ya. Gitu. Oke. Alright. Aku suka cara nulisnya. Ya dan Desi. Tapi karena gue belum baca, jadi ya tidak ku bawa saat ku terdampar. Kalau nanti tahu-tahu ada di tengah-tengahnya gue nggak suka, kan nginyem gue. Iya bener sih. Jadi lu memilih yang udah lu baca. Yang udah gue baca, yang udah pasti akan gue baca-baca lagi gitu. Oke. Dan ketiga buku ini sebelum nanya, ketiga buku yang aku bawa terdampar itu, semuanya sudah ku baca ulang berkali-kali. Alright. Oke. Kasian yang dengerin. Betul, enggak juga sih. Karena nanti di YouTube ya teman-teman yang lagi nonton ini, gua akan bagi dia per chapter. Jadi lu bisa, buku pertamanya Siska nih, gue mau dengerin ini aja bisa. Buku keduanya bisa gitu. Jadi gue bagi-bagi per chapter. Banget sih nih podcastnya. Lulusan RSI. Jadi lu yang nggak ada waktu ngabisin semuanya dan ini bakal jadi record breaking episode gitu ya. Lu bisa baca per chapter. Jadi nanti besok paginya. Memecahkan rekor jadi gue begini. Tapi supaya rekornya ini tidak bertahan sampai berapa tahun kemudian saking panjangnya, kita langsung masuk ke bagian akhir. Walaupun gue udah agak curiga nih bakal lama juga ini. Tapi oke, kita lihat sampai di mana obrolan ini berlanjut. Di
Terdampar, kita mengizinkan siapapun yang kita damparkan itu untuk membawa satu lagu sebagai tribute kepada Desert Island Disc. Acara podcast dan acara radio favorit gue di BBC Radio 4. So, lagu apa yang mau lu bawa, atau boleh satu lagu aja atau boleh satu album tapi dari penyanyi yang sama? Yang jelas bukan lagunya Edi Silitonga. Hidupku yang Enggak, sengsara, bukan ya? Bukan. Ada sih beberapa lagu, ada 3 sebenarnya yang gue pilih, tapi 3-3-nya itu lain-lain ininya kan, Oke, gini, penyanyinya gitu. dari 3 itu lu bayangin lu harus ambil satu random. Apa yang muncul di tangan lu? Yang kebayang terus sih adalah lagunya Tulus, Yang mana? Diri. Gue malah belum tahu. Ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Oh. Itu kata-katanya bisa bikin nangis. Jangan nangis sis, jangan nangis sis. Jangan. Tapi aku suka banget. Tapi maksud aku gini loh, lagu itu kalau aku dengerin dalam gitu. Yep. Karena isinya bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, terus apa ya? Bilangnya tuh luka-luka hilanglah, kamu tuh nggak Luka. Oh iya benar, jadi ingat lagu itu. luka hilanglah luka, gitu. Terus dia bilang, kau terlalu berharga untuk luka. Jadi ya maksud gue, ya gue membayangkan diri lagi terdampar gitu ya. Kalau lagi terdampar tuh kan ya, saya kan orangnya overthinking, jadi kan pasti kenapa sih nih gue sampai terdampar gitu. Gue ngapain sih sampai gue gini, kan ujung-ujungnya jadi menyalahkan diri sendiri, dan kalau lo menyalahkan diri sendiri itu kan terus lo jadi down kan gitu loh. Nah terus kalau ada lagunya si Tulus ini kan terus jadinya, iya ya gitu, sudahlah gitu, let's move on tapi dengan mencintai diri lo sendiri gitu. Nice. Lu itu tipe penyuka yang suka lagu, gue tau lah pasti dari dulu lu suka koleksi CD di meja kerja lu tuh. Kadang-kadang gue tilep sis. Gue tilep, gue bawa ke studio, gue pindahin ke MD mini disc kita, gue balikin lagi gitu loh. Oh gitu ya. Karena gue suka selera lagu lo gitu loh. Itu pengakuan dosa sebetulnya. Tapi pengakuan dosa juga sama produsernya ya. Gue ngebajak soalnya. Oke. Lu tipe orang yang suka mendengarkan lagu itu dari musiknya atau dari liriknya? Karena gue tahu lo pernah. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Karena gini, misalnya kayak sekarang aku lagi seneng banget Taylor Swift. Tay gitu. Ada lagu-lagunya dia yang gue sebenarnya nggak suka liriknya. Oke. Tapi gue suka ininya, beatnya gitu. Beatnya, oke. Dan dia musiknya keren banget. Dia menurut aku orang yang luar biasa deh. Gitu. Out of this world. Sama juga dengan, artinya dengan band-band favorit aku itu juga ya gitu, kadang aku suka dalam banget sih nih gitu ininya, liriknya gitu. Tapi kok kalau aku harus masukin di 100 lagu yang beatnya paling enak, ya gue nggak masukin. Oke. Keren. Intinya seneng apa aja gitu. Oke. Gitu. Ternyata tebakan saya salah karena saya masih merasa Siska masih terjebak dengan lagu-lagu masa lalu. Ternyata Tulus pilihan dia, saudara-saudara. Iya. Oke lah, satu gue kasih bonus deh kalau lagu bahasa Inggris. August-nya, nah lagu bahasa Inggris ini ada 2. Kan ada pilihannya gitu kan. Itu makanya susah nih. Terdampar sama gue tuh susah. Yang satu itu gue jauh-jauh kalau terdampar sama lu. Yang satu itu selama 2 tahun berturut-turut jadi lagu yang paling gue sering dengerin di Spotify. Top playlist lu ya. Nomor 1 selama 2 tahun berturut-turut. Itu August-nya Taylor Swift. Taylor Swift lagi. See Swift in the memory, August slipped away gitu. Makanya itu. Yang kedua adalah River-nya James Taylor. Itu dia cover lagunya Joni Mitchell kan.
Akhirnya kita ketemu. Taylor Swift itu namanya nih diambil dari James Taylor. Serius? Serius. Oke. Kan full circle lagi kan. Wow. Itu. Gue seneng karena ternyata lu masih terus keep up ya. Dan gue tahu lu pernah siaran di radio klasik kan? Iya, kalau itu cinta pertama sebenarnya. Karena itu dulu lullaby kalau papa kerja malam itu kan waktunya aku tidur. Oh Lullaby gitu. beliau dengerinnya musik-musik klasik ya? Musik klasik sama mesin ketik. Jadi musik klasik dan suara mesin ketik tek 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 itu lullaby-nya aku dulu. Kebayang banget tuh suasananya tuh. Sama bau Keren banget. rokok. Sama bau rokok. Yoi. Rokok. Jadi semua indera lu bermain ya. Bermain. Penciuman, pendengaran gitu. Keren banget. Wah, gila. Oke. Pertanyaan terakhir, Sis. Pamungkas. Oke. Kalau lu bisa melucuti semua apa gelar-gelar lo, profesi lo, siapa lo ingin dikenal sebagai siapa? Siska yang ibu rumah tangga, seorang paper crafter, seorang asisten librarian, seorang pencinta buku. Kalau itu semuanya gue lepasin, lu ingin dikenal sebagai apa? Mudah-mudahan orang mengingat saya sebagai orang yang beriman dan selalu berusaha menjalani keimanan saya itu dengan membagikan cinta dalam bentuk apapun. Nice. Dan teman-teman Kepo Buku yang lagi dengerin ini, kalau lu nonton ini dan mengikuti seluruhnya, dan gue rekomendasikan untuk mengikuti seluruhnya, semua episode terdampar itu, gue cuma mau bilang bahwa sedahsyat itulah dampak buku pada manusia. Gitu. Ya. Baik pada diri Siska, baik pada diri gue, baik pada diri tamu-tamu terdampar lainnya, tuh sedahsyat itu sampai dia bisa bercerita. Bahkan ketika lo bilang gue gak suka baca, gue yakin dalam hidup lo pernah satu kali lo baca. Gue yakin. Iya, betul. Pasti pernah. Ya Dan minimal. sebenarnya kalau orang bilang gue gak pernah baca gak benar juga. Karena kalau kita pergi kan kita membaca juga. Iya sih. Membaca kan gak harus huruf. Maksud gue buku. Iya sih. Tapi ya maksudnya gini loh, membaca itu kan kalau mau lebih dalam ya, membaca itu kan gak harus buku, gak harus huruf nih. Gitu. Tanda-tanda itu kan juga bisa dibaca. Dan percakapan kita kayaknya baru mulai menjadi lebih filosofis lagi. Jadi sebelum nanti habis ini lo akan bilang kita bisa membaca hidup. Maksudnya kita bisa baca gambar gitu loh. Exactly. Makanya buku cerita bergambar itu kan penting. Nah ini beda lagi urusannya. Beda lagi. Belum lagi kalau gue bilang komik, udahlah. Oke. Anyway, terima kasih banyak. Kapan-kapan kita terusin ngobrol-ngobrol kayak gini, kayaknya seru. Apalagi kalau ada topik-topik buku kayak begini. Dan sukses, salam buat anak-anak, buat Neil, buat 4 jagoan lo. 3. Bukan 4, 3. 4 termasuk lu kan? Oh iya. Gue ngeles aja sih. Oh benar. Karena kan gue juga harus melihat diri gue sendiri sebagai jagoan. Asik. Diri. Kalau kita lagi siaran di radio, gue akan tutup ini dengan lagunya Edisi Ritonga, jujur. Karena itu lagu yang ingetin gue sama lo. Itu mestinya jadi theme songnya lagu terdampar. Oh iya ya, harusnya ya. Tapi kan tahu sendiri sih, sekarang segala macam copyright kan jadi makin ketat kan. Di YouTube tuh gak boleh muter lagu. Padahal dulu kita kalau gak ada lagu kita cari aja di YouTube ya waktu siaran dulu ya. Ya kita aja yang nyanyi kalau gitu. Boleh, that's a good idea. Siska, thank you banget. Sama-sama Rane. Bahagia terus, berkah terus. Terima kasih. Pokoknya segala yang baik-baik lah gue doain buat lo. Sama-sama juga buat Rane dan juga buat teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman Kepo Buku. Siapa lagi yang mau lo rekomendasikan silahkan. Dan juga buat teman-teman pendengar radio Singapura Internasional,
udah ya, udah gue datengin ya orangnya ya.